Marilah kita berdoa. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami yang terdalam. Selagi masih ada kesempatan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan melakukan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Pakailah kami hamba-Mu yang terbatas ini, beri kami hikmat-Mu dari sorga, supaya apa yang kami beritakan semua berasal dari Engkau dan menjadi berkat buat jemaat-Mu yang mendengarkan di mana saja mereka berada. Tolonglah Tuhan jemaat-Mu yang mendengar, supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat sore Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sore hari ini kita akan melanjutkan kembali dalam kitab Yesaya bagian yang terakhir dalam pasal 45 dengan tema bangsa-bangsa bersujud di hadapan Tuhan. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai dengan 25. Kita akan membaca dalam terjemahan baru edisi 2. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama. Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu. Demikian pula mereka yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku, supaya kamu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua lidah bersumpah setia demi aku. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang marah terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan mendapat keadilan dan bermegah di dalam Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam perikop terakhir nyanyian tentang Kores ini, Allah memanggil orang-orang untuk datang ke pengadilan dan mengemukakan perkara mereka. Kita dapat membacanya nanti di rumah, ayat 20 sampai dengan 21b, dan kita bandingkan dengan Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai dengan 7, ayat 21 sampai dengan 29, pasal 43 ayat 8 sampai dengan 13, pasal 44 ayat 6 sampai dengan 8. Ia memanggil orang Israel dan orang dari bangsa-bangsa lain yang selamat dari perang yang diadakan Kores. Lalu Allah mengingatkan mereka bahwa Dia sajalah yang telah meramalkan sejak lama bahwa Kores akan melakukan hal ini. Itu tercatat dalam ayat 21 bagian C ya, sampai dengan H. Selanjutnya Allah mengajak mereka juga bergantung kepada Tuhan, kepada Allah, untuk menyelamatkan mereka. Karena hanya Dialah yang dapat melakukan hal itu. Kita baca ayat 22 sampai dengan 24b.
Dan yang terakhir, jika mereka bergantung kepada yang lain, mereka akan mendapat malu. Itu tercatat dalam ayat 24 bagian C dan D. Karena Allah, orang Israel akan pulang ke kota Yerusalem dan akan bergembira. Itu ayat 25. Kita akan melihat bagian demi bagian, yaitu kita mulai dalam ayat 20. Berhimpunlah dan datanglah. Tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu. Demikian pula mereka yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Kata berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama. Dalam kitab Yesaya sering menggunakan 3 atau 4 ungkapan yang sama atau mirip maknanya untuk menegaskan bahwa tindakan Allah memanggil bangsa-bangsa untuk tampil di pengadilannya. Selanjutnya, Allah memanggil orang dari bangsa-bangsa yang selamat untuk maju berperang. Mereka adalah para pengungsi dari berbagai bangsa yang menyembah berhala. Suatu ilah yang terbuat dari kayu yang tidak dapat menyelamatkan. Tetapi hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Selanjutnya dalam ayat 21, beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Jadi di sini dikatakan hanya Allah yang telah meramalkan dan memberitahukan peristiwa-peristiwa sejak lama. Selain itu, tak ada pihak-pihak lain yang mampu meramalkan hal-hal yang pasti seperti Allah. Ia mampu melakukannya karena Dia adalah satu-satunya Allah yang maha kuasa. Allah itu istimewa dan tidak ada bandingannya. Selanjutnya ayat 22. Berpanggillah kepadaku supaya kamu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Dalam ayat ini Allah melanjutkan perkataannya kepada bangsa-bangsa yang diserang Kores. Berpalinglah kepadaku. Ini adalah bahasa kiasan, bukan bahasa sebenarnya. Yang artinya mengandalkan atau mempercayai Allah satu-satunya supaya selamat. Sebab akulah, tidak ada yang lain. Ini adalah alasan mengapa bangsa-bangsa itu harus berpaling kepada Allah. Karena hanya Dialah Allah satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Ilah lain tidak dapat melakukannya. Ayat 23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua lidah bersumpah setia demi aku. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Kata-kata ini berarti Allah telah mengucapkan sumpah demi dirinya sendiri. Bersumpah adalah membuat suatu janji yang sangat serius. Ketika seseorang bersumpah, orang itu mengatakan bahwa ia akan terkena hukuman atau kutuk kalau ia tidak menepati janjinya. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, dituduh, biasanya ada orang bersumpah, demi Allah, Allah yang menjadi saksi. Itu kalau manusia yang bersumpah. Tetapi kalau Allah yang bersumpah, maka Tuhan berjanji akan menepati apa yang dijanjikan. Dari mulutnya keluar kebenaran, janjinya akan ditepati. Mulutku adalah perumpamaan untuk Allah sendiri. Jadi kata-kata yang keluar kebenaran
berani bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti benar. Tidak ada yang tidak benar, semua benar. Jadi Allah berjanji dan menjamin apa yang dikatakan, apa yang diucapkan kebenaran pasti akan ditepati. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi apa yang difirmankan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kata-kata ini menggambarkan bahwa sumpah Allah sebagai sesuatu yang tidak akan dibatalkan. Bandingkan dengan Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya pasal 55 ayat 11 katakan, begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang ku kehendaki dan mencapai segala yang ku maksudkan. Kalau manusia berjanji bisa batal, bisa tidak ditepati. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang telah difirmankan tidak pernah dilupakan. Pasti Tuhan akan menggenapi. Semua akan bertekuk lutut di hadapanku. Berarti bahwa semua orang akan bersujud di hadapan Allah untuk menghormati dan menyembah Dia. Bahkan semua lidah bersumpah setia demi aku. Berarti bahwa setiap orang akan bersumpah untuk setia kepada Allah. Mereka akan mengikuti Allah seumur hidup mereka. Selanjutnya ayat 24. Sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang marah terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Hanya melalui Allah mereka bisa mendapatkan keadilan dan menjadi kuat. Dan ayat yang terakhir, pasal 45 ayat 25, kita bandingkan dalam terjemahan baru edisi 2 dan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi seluruh keturunan Israel akan mendapat keadilan dan bermegah di dalam Tuhan. Kalau dalam Bimka, tetapi keturunan Yakub akan diselamatkan dan mereka akan memuji aku Tuhan. Jadi seluruh keturunan Israel atau Yakub, kata-kata ini menunjukkan bahwa semua orang Israel kelak akan diselamatkan. Dan bermegah berarti bahwa orang Israel akan bergembira karena perbuatan Allah. Mereka dibebaskan dari Babel dan mereka akan memuji dan memuliakan Allah. Yang menjadi kesimpulan, keselamatan hanya ada pada Tuhan, bukan dari berhala-berhala. Ajakan untuk bertobat dan setia. Umat Allah diajak meninggalkan berhala zaman ini. Seperti apakah berhala zaman sekarang? Kekuasaan, uang atau harta, kepandaian, teknologi, dan kembali bersandar kepada Tuhan yang setia pada janjinya. Karena keselamatan dan pengharapan sejati dapat kita temukan hanya di dalam Tuhan. Tuhan layak disembah oleh semua bangsa. Yesaya menegaskan bahwa bukan hanya Israel, tetapi seluruh bangsa dipanggil untuk mengenal dan menyembah Allah yang sejati. Keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa hanya Dia yang dapat menyelamatkan. Itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Kebenaran dan ketulusan hanya ada di dalam Tuhan. Pada zaman sekarang, berhala-berhala modern tidak selalu berbentuk patung atau tugu, tetapi berupa hal-hal duniawi atau sikap manusia yang dapat mengalihkan hatinya kepada Allah. Berhala-berhala zaman sekarang apa aja? Yaitu hawa nafsu. Manusia seringkali mengutamakan keinginan atau kesenangan pribadinya di atas kehendak Tuhan. Termasuk apa? Nafsu makan,
Nafsu makan itu penting, tapi kalau yang berlebih-lebihan itu juga tidak baik. Atau kebiasaan yang memuaskan diri sendiri secara berlebih-lebihan. Apalagi yang menjadi berhala cinta manusia. Apakah tidak boleh manusia mencintai satu dengan yang lain? Tuhan mengatakan baik, tetapi yang tidak boleh yang bagaimana? Menganggap hubungan manusia dengan pasangan, anak, bahkan orang tua lebih penting daripada hubungan dengan Allah, sehingga mengabaikan perintah atau kehendak Allah. Kita baca nanti di rumah dalam Matius pasal 10 ayat 37. Ketika hari Minggu, jam ibadah, kita sebetulnya kan harus ibadah dulu, baru jalan-jalan, pesiar. Tapi ada sebagian orang, waduh ini hari Minggu, hari libur, anak-anak libur semua. Ayo kita ngelencer, bepergian ke sana kemari. Ibadahnya nanti aja, nanti malam-malam online saja. Yang diutamakan apa? Untuk menyenangkan anak-anaknya, menyenangkan orang tuanya, mendahulukan mereka daripada kepentingan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan cinta kepada manusia lebih daripada mencintai Tuhan. Selanjutnya, yang termasuk berhala apa? Penerimaan sosial. Terlalu mengandalkan pengakuan atau penerimaan dari orang lain, sehingga keputusan hidup lebih dipengaruhi pendapat manusia daripada firman Tuhan. Ketika manusia menghadapi masalah, menghadapi problema dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam sakit penyakit, konsultasinya lebih dahulu yang dipercaya hanya kepada manusia. Bukan nomor satu datang kepada Tuhan. Itulah yang disebut penerimaan sosial. Selanjutnya, yang masuk berhala, yaitu prestasi dan talenta. Mengutamakan kemampuan dalam pekerjaan, dalam prestasi pribadi di atas kekuasaan Tuhan. Menggunakan talenta hanya untuk membanggakan diri, itu bisa juga menjadi bentuk penyembahan berhala. Nanti Ibu Bapak baca di rumah dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 2. Apalagi yang menjadi berhala? Harta dan kekayaan. Cinta akan uang, kekayaan, dan harta dunia. Sehingga menempatkan materi lebih tinggi dari Tuhan. Kita baca nanti dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Kalau kita jumpai beberapa orang yang kaya, dia katakan tidak butuh Tuhan. Harta saya banyak, 7 turunan tidak habis. Saya tidak akan percaya sama Tuhan. Karena apa? Mereka mengandalkan hartanya, kekayaan menjadi jaminan dalam hidupnya. Nanti kelak, kalau mereka menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit yang berat, walaupun mereka punya banyak uang yang diandalkan tidak dapat menolong. Mereka akan mengakui hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi jaminan di dalam hidup mereka. Selagi mereka masih hidupnya baik-baik saja, mereka beberapa orang yang kaya, ya tidak semua, ada yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, mereka mengandalkan harta mereka, mengandalkan kekuasaan mereka, mengandalkan kekayaan mereka. Apalagi yang menjadi berhala? Tradisi atau kekuasaan. Menempatkan adat atau tradisi atau jabatan manusia lebih diutamakan daripada kehendak Allah. Markus pasal 7 ayat 9. Berhala cinta diri sendiri atau ego. Jadi mengutamakan kepentingan diri sendiri secara terus-menerus, termasuk kesombongan, ambisi pribadi atau kebutuhan egois sehingga mengabaikan Allah dan sesama. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca ini ayat yang penting ini ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2 dalam bahasa Indonesia masa kini. Ingatlah ini, pada hari-hari terakhir
akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong, dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. Pada zaman sekarang ini yang kita lihat di lapangan, kenyataannya banyak orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mengejar uang, tidak mengenal waktu. Ketika mereka sudah berhasil, mereka membanggakan diri. Anak-anak pun saat ini tidak lagi dengar-dengaran akan orang tua. Mereka suka memberontak, berani sama orang tua. Mereka tidak tahu berterima kasih, setelah ditolong ya dianggap biasa saja. Dan membenci hal-hal rohani. Mereka suka pujian dari manusia, bekerja keras hanya untuk diakui dan dipuji oleh orang lain. Kita harus ingat bahwa kesuksesan sejati yang kita terima, yang kita raih, itu semua adalah anugerah dan hanya dari bimbingan Tuhan. Ketika Anda meraih prestasi, jangan kita merasa bangga, ini karena usahaku sendiri, ini kan karena kerja kerasku sendiri, aku sukses karena aku. Tapi kalau kita sukses, kita mampu, kita sehat, kita berhasil, katakan semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan. Di dalam realita hidup sehari-hari, saat kita menghadapi masalah, banyak tagihan hutang, menghadapi konflik, gangguan kesehatan, apa yang kita lakukan? Seringkali mereka itu mengalihkan perhatian, ingin mengalihkan permasalahannya, ya buka-buka WA, di scroll, lihat-lihat media sosial. Untuk apa? Mengalihkan masalah yang dihadapi. Selain itu mereka juga mengeluh, menyalahkan orang lain, dan mengandalkan koneksi pribadi dengan orang lain di atas segalanya. Mencari bantuan dari orang lain. Saat badai datang, jangan sampai kita panik. Jangan kita langsung mencari solusi dari dunia ini. Yesaya pasal 45 ayat 22 tadi mengatakan, berpalinglah kepadaku. Artinya, andalkan, percayailah Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Ambil waktu singkat untuk bersaat teduh. Bawalah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Juru Selamat yang adil. Karena Dia satu-satunya Allah yang bisa menjadi jalan keluar, solusi sejati yang tidak akan mengecewakan. Kepada siapa Anda menyerahkan sandaran hidup kita? Yesaya pasal 45 tadi ayat 24 sampai dengan 25 dikatakan, kekuatan, keselamatan, jalan keluar hanya ada di dalam Tuhan. Ketika kita menjadikan pasangan, anak, mentor, atau kan diri sendiri sebagai satu-satunya sandaran hidup, mereka kadangkala mengecewakan, gagal. Kalau kita mengandalkan sesama, orang tua, pasangan, ketika semuanya itu tidak dapat menolong, kita akan merasa frustasi. Jadikan Tuhan satu-satunya sandaran yang kokoh dan abadi di dalam hidup kita. Hidup kita tidak akan goyang. Walaupun kita mendengar kabar buruk, mengalami penolakan, mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, masalah, ketika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, maka kita akan mendapatkan jalan keluar. Banyak orang bergantung pada hal-hal duniawi. Untuk apa? Mencari keamanan, ketenangan, kepuasan hidup. Tetapi kalau kita berpaling kepada Tuhan, satu-satunya juru selamat, kita akan mendapatkan jalan keluar. Alihkan pandangan Anda dari berhala modern yang yaitu uang, popularitas, kekuatan diri,
fokuskan mata kita kepada Tuhan, juru selamat yang tidak pernah gagal. Berpaling bukan sekedar bersikap pasif, tetapi aksi iman, mengalihkan hati dan hidup kita dari ketergantungan duniawi kepada Allah. Yang menjadi aplikasi praktis, sisihkan waktu setiap hari untuk berdoa, merenungkan firman Allah, periksa prioritas dalam hidup kita. Apakah tindakan kita sehari-hari mencerminkan ketergantungan kita kepada Allah? Jadilah teladan bagi siapa? Bagi keluarga, bagi sahabat, dalam mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kesetiaan Allah adalah jaminan dan penghiburan. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Perlindungan, keselamatan, pembenaran diberikan melalui Kristus. Bangsa-bangsa lain diundang untuk percaya dan diselamatkan melalui karyanya. Percayakan masa depan Anda kepada Allah. Dalam kesulitan, kita ingat bahwa orang yang setia kepada Tuhan akan menerima bimbingan, penghiburan, keselamatan, dan jalan keluar. Sebentar kita akan masuk dalam diskusi. Yang pertama, apa hal atau kegiatan yang sering kita jadikan berhala dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa tetap fokus pada Tuhan di dalam kita hidup sehari-hari? Seperti apa pengalaman kita ketika Tuhan menolong atau menyelamatkan kita? Bagaimana kita bisa belajar mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri ketika menghadapi masalah? Dan yang terakhir, apa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan iman kita kepada orang lain? Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah kami di sorga. Malam hari ini kami bersyukur, kami sudah mempelajari kitab Yesaya pasal 45, bagian yang terakhir. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah, pencipta langit dan bumi. Hanya Engkaulah yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar kepada umat-Mu ketika kami menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit. Hanya Engkaulah saja yang Tuhan juru selamat kami, pencipta langit dan bumi dan seisinya. Engkau yang patut kami agungkan, yang patut kami puji di dalam kehidupan kami. Dengan berjalannya waktu, ketika kami menghadapi masalah, menghadapi gangguan dalam ekonomi, dalam kesehatan, seringkali kami melupakan Engkau, menomorduakan Engkau, mencari pertolongan di dalam dunia ini, mencari Tuhan berhala-berhala dalam zaman modern ini. Kami tidak memprioritaskan hidup kami hanya untuk Tuhan. Tolonglah kepada kami Bapa, setelah kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini beri kami lakukan dalam hidup kami masing-masing, supaya dalam perjalanan hidup kami tetap memfokuskan hidup kami hanya untuk Tuhan. Engkaulah hanya satu-satunya gantungan dan pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka satu demi satu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.